Ketika berimam, adabul imamah wal qudwah. Dalam mengimami sholat, hendaknya imam itu mempermudah atau memperingan. Kata Anas, sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, aku tidak pernah sholat di belakang orang yang sholatnya lebih ringan daripada yang lain, lebih ringan dan lebih sempurna dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kalau jamaah itu sholatnya mudah, enteng, gak membuat susah. Kemudian jangan sekali-kali takbir kalau muadzin belum rampung dari iqamah, itu etikanya, dan belum lurus barisannya. Kalau bertakbir, suaranya harus diangkat, ditinggikan, dan makmum tidak boleh meninggikan suaranya kecuali sekadar didengar oleh dirinya sendiri. Tidak boleh sampai jangan sampai orang lain mendengar. Wayan wil imamata liyanal fadlah, dan hendaknya imam berniat untuk memperoleh keanugerahan. Meskipun tidak niat, sholatnya makmum tetap sah ketika mereka berniat untuk bermakmum dan dia mendapatkan keutamaan bermakmum. Ketika mengimami, doa iftitahnya dan ta'awudz itu sama, dilirihkan sebagaimana dia sendirian. Tapi yang harus dikeraskan adalah Fatihah, baca surah di seluruh rakaat subuh dan 2 rakaat pertama maghrib, Isya, begitu juga sendirian. Dan ketika membaca amin, imam itu aminnya harus keras, terutama di amin di sholat jahar. Yang sir tidak perlu keras, ya karena sir. Begitu juga makmum itu aminnya bareng aminnya imam, tidak setelah imam. Wa yaskutul imamu saktatan aqibal fatihah liyasuba ilaihi nafsahu. Imam berhenti sejenak saktah setelah al-fatihah supaya menghela nafas sebentar. Liyasuba ilaihi nafasuhu. Kemudian makmum ketika baca al-fatihah di sholat jahar dilakukan di waktu saktahnya imam ini, supaya ketika imam baca al-fatihah, makmum itu menyimak bacaan imam, dan juga ketika imam membaca surah, makmum mendengar bacaan imam. Jadi al-fatihahnya makmum itu terletak bukan ketika imam baca surah, bukan ketika imam baca al-fatihah, tapi diam setelah membaca al-fatihah, diam sejenak. Ketika sholat jahriyah, makmum tidak perlu membaca surah kecuali dia tidak mendengar suara imam. Dalam hal berjamaah, imam disarankan tidak menambah bacaan seperti tasbih di rukuk dan sujud lebih dari 3 kali. Begitu juga tidak diperkenankan, tidak seyogianya membaca tambahan dari tasyahud awal kecuali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ketika di 2 rakaat terakhir, imam hanya cukup membaca al-fatihah saja dan tidak boleh berlama-lama membacanya, dan tidak seyogianya membaca doa di tasyahud akhir, doa yang lain maksudnya. Imam ketika salam berniat salam atas orang-orang kaum, dan makmum dan kaum menjawab seolah-olah menjawab salam tersebut. Setelah salam, imam berhenti sejenak mengambil nafas, kemudian menghadap manusia atau makmum dengan wajahnya, dan jangan
berhenti ketika di belakangnya ada perempuan. Kalau ada Biarkan perempuan di perempuan sebagai itu makmum, pergi jangan berbalik badan terlebih dahulu. Dan jangan satupun orang berdiri sebagai dari makmum sampai imam berdiri. Dan imam bisa pergi kapanpun imam mau, entah dari kanan atau bisa berdiri atau pergi dari manapun sisi, entah kanan entah kiri. Lebih baik yang lebih disunahkan itu yang dari kanan. Ketika menjadi imam di salat subuh, baca qunutnya jangan hanya mengkhususkan untuk diri sendiri. Kalau ketika sendirian membaca Allahumma hdini, ketika menjadi imam maka Allahumma hdina, dan dikeraskan bacaannya, dan kaum atau makmum membaca amin. Ada yang mengatakan tidak perlu, Al-Ghazali di sini menegaskan tidak perlu mengangkat tangan karena tidak ada dalil yang pas menurut beliau. Wa yaqra'u al-ma'mum baqiyatul qunut, dan makmum membaca sisa qunutnya dari fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik. Dan makmum tidak boleh mendahului perbuatan imam atau menyamai perbuatan imam ketika jamaah. Bahkan dianjurkan setelah imam melakukannya. Dan jangan buru-buru rukuk sampai imam selesai atau sampai imam menunjukkan bahwa dia ingin rukuk. Artinya jangan mendahului imam dalam perbuatan apapun, baik itu perbuatannya آداب apapun kan. الجمعة. اعلم أن الجمعة عيد المؤمنين، وهو يوم شريف قد خص الله تعالى به هذه الأمة، وفيه ساعة مبهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إياها، فاستعد لها يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفار عشية الخميس، فإنها ساعة توازي في الفضل ساعة يوم الجمعة. وانوي صوم يوم الجمعة لكن مع السبت أو مع الخميس، إذ في إفرادها نهي. فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل، فإن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي ثابت مؤكد. ثم تزين بالثياب البيض فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى، واستعمل من الطيب أطيب ما عندك، وبالغ في تنظيف بدنك بالحلق والقص والتقليم والسواك وسائر أنواع النظافة Adab وتطيب Jumat. الرائحة. Ketahuilah bahwa hari Jumat itu hari rayanya orang mukmin. Hari Jumat adalah hari yang mulia yang Allah istimewakan untuk umat ini, umat Nabi Muhammad. Di hari Jumat terdapat waktu yang mubhamah, yang samar, yang ketika seorang hamba muslim meminta kepada Allah sesuatu, pasti Allah akan memberikannya. Bersiaplah dalam menyambut hari Jumat itu di Yaumul Khamis, di hari Kamis, dengan membersihkan pakaian, memperbanyak tasbih, istighfar pada sore harinya. Karena sore hari di hari Kamis itu sama keutamaannya dengan waktu di hari Jumat. Niatilah puasa hari Jumat tetapi beserta hari Sabtu atau hari Kamisnya. Karena kalau hanya puasa hari Jumat saja, maka itu dilarang. Ketika sudah masuk waktu subuh di hari Jumat, mandilah. Karena mandi hari Jumat merupakan wajib bagi siapapun yang mimpi basah. Yakni dikuat dia anjurkan sangat alias diwajibkan.
Kemudian berhiaslah dengan pakaian putih, karena pakaian putih adalah yang paling dicintai oleh Allah. Gunakanlah wangi-wangian yang paling wangi menurut kita, dan bersungguh-sungguhlah dalam membersihkan badan dengan entah dengan bercukur atau memotong atau bercukur, memotong, menggunting, dan bersiwakan, dan segala jenis membersihkan diri dan memakai wewangian untuk tubuh kita. Summa bakir ilal jami'i was'a ilaiha 'alal hainati was-sakinati. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر، ويقال إن الناس في قربهم عند النظر إلى وجه الله تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة. ثم إذا دخلت الجامعة فاطلب الصف الأول، وإذا اجتمع الناس فلا تتخطى رقابهم ولا تمر بين أيديهم واجلس بقرب حائط أو أسطوانة حتى لا يمر بين يديك. Berangkat lebih awal menuju masjid raya. Berjalanlah menuju masjid dengan ringan dan tenang. Rasulullah sudah bersabda, barang siapa yang melangkah di hari Jumat atau datang di hari Jumat di waktu pertama, maka seakan-akan dia mendekatkan atau berkurban unta, dan barang siapa yang datang di waktu kedua maka seakan-akan dia berkurban sapi. Jika datang di waktu ketiga dia berkurban domba, jika datang di waktu keempat dia berkorban ayam, dan yang kelima telur. Dan ketika imam keluar alias keluar ke mimbar, maka ditutuplah lembaran-lembaran buku dan diangkatlah pena, dan berkumpullah malaikat di atas mimbar yang mereka mendengarkan zikrullah. Dikatakan bahwa kedekatan manusia kepada Allah dalam memandang wajhullah itu tergantung bagaimana mereka berangkat waktu kapan dalam di hari Jumat. Ketika kamu masuk masjid raya, maka carilah shaf pertama. Dan jika manusia sudah berkumpul, maka jangan melangkahi leher-leher mereka yang sedang duduk, dan jangan berjalan di antara tangan-tangan mereka. Duduklah di dekat dinding atau dekat tiang, sehingga kamu tidak bisa dilewati. Wala taq'ud hatta tusalli at-tahiyyata. Hasanun an tusalli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin ba'da al-Fatihati surat al-Ikhlas 50 marratan. Wa bil khabari anna man fa'ala dhalika lam yamut hatta yara maq'adahu min al-jannah. Wala tatruk at-tahiyyata wa in kana al-imamu yakhthubu. Jangan duduk sampai atau sebelum kamu sholat tahiyatul masjid. Bagusnya kamu sholat 4 rakaat, kata Al-Ghazali, yang masing-masing rakaat membaca Al-Fatihah dan surat Ikhlas 50 kali. Di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang melakukannya tidak akan mati kecuali dia melihat tempat duduknya di surga. Dan jangan sekalipun meninggalkan tahiyatul masjid sekalipun imam
sudah atau sedang berkhutbah. Wa minas sunnati an taqra'a fi arba'i raka'atin surat al-an'am wal kahfi wa taha wa yasin. Termasuk sunnahnya dalam tahiyatul masjid dalam 4 rakaat itu membaca surah An'am, Kahfi, Taha, Yasin. Fa illam taqdir fa surat Yasin wa alif lam mim as-sajdah wa hamim ad-dukhan wal mulk. Kalau tidak ya Yasin, alif lam mim as-sajdah, ad-dukhan, al-mulk. Wala tada' qira'ata hadhihi suwari lailatal jumu'ati fa fiha fadlun katsirun. Jangan tinggalkan bacaan surat ini di malam Jumat karena di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat banyak. Wa man la yuhsinu dzalika falyuksir qira'ata surat al-ikhlas. Yang tidak bagus atau tidak mampu melakukan itu, maka perbanyaklah membaca surah al-ikhlas. Wa aktsir sholata ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi khassatan. Dan perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya di hari ini. Wa mahma kharajal imam faqtu'is salata wal kalam. Ketika imam sudah keluar, putuskanlah salat dan berbicara. Wastaghil bi jawabil muadzin. Sibukkanlah diri dengan menjawab muadzin. Summa bistima'al khutbati wal itti'azi biha. Kemudian dengarkanlah khutbah dan nasihat imam atau khatib. Wada'al kalama ra'san fil khutbati. Tinggalkanlah omongan di awal khutbah. Fawal khabari anna man qala li sahibihi wal imamu yaktubu ansit awsah faqad laga wa man laga fala jumu'ata lah ay qawluhu ansit kalamun. Sebagaimana kita ketahui di hadis-hadis, kalau orang masih berbicara ketika khutbah Jumat sudah berlangsung, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Fayambaghi ayyanha ghairahu bil isyarati la bil lafzi. Seharusnya atau seyogianya seseorang mencegah orang lain berbicara dengan isyarat, bukan dengan lafaz. Summaqtadi bil imam kama sabaq. Kemudian ikutlah imam sebagaimana yang sudah dilakukan. Fa idza faragta wa sallamta faqra'il fatihata qabla an tatakallama sab'a marratin wal ikhlasu sab'an wal mu'awwidhataini sab'an fadhalika ya'simuka minal jumu'ati lal jumu'ati wa yakunu hirzan laka minasyaitani wa qul ba'da dhalika Allahumma ya ghaniyyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'asiyatik wa bifadlika amma siwak. Ketika selesai salat Jumat, baca Al-Fatihah sebelum kita berbicara dan ikhlas 7 kali dan muawwidzatain 7 kali. Itu bisa melindungi kita dari Jumat ke Jumat yang selanjutnya, dan juga sebagai perlindungan dari syaitan. Setelah itu baca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid sampai seterusnya. Kemudian setelah salat Jumat, summa sholli ba'dal jumu'ati raka'ataini aw arba'an aw sittan fa kullu dzalika mariyun fi ahwalin mukhtalifatin. Kemudian ba'da salat Jumat, salatlah 2, 4 atau 6 rakaat. Itu semua sudah diriwayatkan dalam ilal maghribi aw ilal asri. Wa kun hasanal muraqabati lis-sa'ati syarifati fa innaha mubhamatun fi jami'il yawmi fa 'asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi ta'ala mutadarri'un wa la tahtur fil jami'il hilaqa wa la tujalis al-qussasa بل مجلس العلم النافع وهو الذي يزيد في خوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيا فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعود عليك منه فاستعذ بالله تعالى من علم لا ينفع واكثر الدعاء عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب وعند الإقامة وعند صعود الخطيب المنبر وعند قيام الناس إلى الصلاة فيوشك أن تكون الساعة الشريفة في بعض هذه الأوقات واجتهد أن تتصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه وإن قل فتجمع بين الصلاة والصدقة والصوم والقراءة والذكر والاعتكاف واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة لآخرتك فعساه أن يكون كفارة di masjid sampai maghrib atau sampai asar kalau bisa. Ini catatannya kalau tidak ada kegiatan lain. Wa kun hasanal muraqabah, jadilah orang yang selalu baik dalam mawas diri di waktu yang mulia.
karena kita tidak akan tahu kapan waktu itu tiba di seluruh hari Jumat. Barangkali kita akan mendapati waktu yang baik tadi, dan kita atau kamu adalah orang yang sedang khusyuk kepada Allah, tenang, mutadarri'un, seraya mengharap dengan penuh. Janganlah kita menghadiri atau menghadirkan lingkaran-lingkaran di dalam masjid, dan jangan duduk dengan para tukang cerita, tetapi duduklah di majelis ilmu yang bermanfaat, yaitu majelis yang menambah ketakutan kita kepada Allah dan mengurangi kecintaan kita terhadap dunia. Setiap ilmu yang tidak mengantarkan kita dari dunia ke akhirat, maka kebodohan itu lebih berhak atas kamu. Maka berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berbanyaklah doa ketika matahari terbit, dan ketika matahari meninggi, dan ketika matahari terbenam, dan ketika iqamah, dan ketika naiknya khatib ke mimbar, dan ketika manusia hendak sholat. Hal-hal itu semua merupakan waktu yang mulia, atau bisa jadi itulah waktu yang mulia di waktu-waktu itu. Bersungguh-sungguhlah untuk bersedekah di hari ini semampu kita. Maka kumpulkanlah sholat, sedekah, puasa, dan membaca Al-Quran, zikir, dan i'tikaf di hari ini. Jadikanlah hari ini dari seminggu itu hari yang istimewa untuk akhirat kita. Barangkali itu bisa menjadi kafaroh, tebusan bagi seluruh hari dalam satu. La yanbaghi an taqtasira ala siyami ramadana fatatruka tijarata bin nawafili wa kasbi darajat al-aliyati fil faradisi fatatahassara idza nazarta ila as-saimina kama tanzuru ila al-kawkab ad-durri wa hum fi a'la 'illiyina. والأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وجزيل الثواب في صيامها يوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم ورجب وشعبان. Etika puasa. Seharusnya kita tidak membatasi puasa kita hanya Ramadan saja. Engkau meninggalkan bisnis berdagang dengan kesunahan-kesunahan dan perbuatan yang memiliki derajat yang tinggi di surga-surga. Maka kamu nanti akan menyesal ketika kamu melihat orang-orang yang berpuasa, kata Al-Ghazali, sebagaimana kamu melihat bintang yang cemerlang yang berada di langit yang tinggi sana. Hari-hari yang diutamakan berpuasa menurut hadis dan banyak pahalanya adalah hari Arafah, hari Asyura, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Wa shaumul asyhuril hurum minal fadaili wa yadzul qa'dati wa dzulhijjati wal muharram wa rajabun wahidun fardun wa salasatun syartun wa hadza fis sanati. Puasa 10 bulan termasuk fadail. Puasa di bulan-bulan mulia termasuk fadail, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Satu sendirian, yang tiganya itu berurutan. Wa amma fi syahri fa awwaluhu awsatuhu wa akhiruhu wal ayyamul bidu wa hiya salisa asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar. Adapun puasa yang dalam sebulan adalah di awalnya, tengahnya, dan akhirnya. Dan juga hari-hari bid atau putih, yaitu 13, 14, dan 15. Wa amma fil usbu'i fal isnainu wal khamisu wal jumu'atu fakaffir dzunubal usbu'i biyaumin isnain wal khamisi wal jumu'ati. Adapun di hari dalam seminggu, yaitu puasa Senin, Kamis, dan Jumat, maka hapuslah dosa-dosa seminggu dengan hari
puasa hari Senin, Kamis, dan Jumat. Wa kafir dzunub asy-syahri bil yaumil awwali minasyahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wal ayyamil bidi. Hapuslah dosa-dosa sebulan dengan hari pertama dalam sebulan dan hari tengah dan hari terakhir dan hari-hari putih. Wa kafir dzunubas sanati bisyami hadhil ayyami wal asyhuril madhkurati. Hapuslah dosa setahun dengan puasa-puasa di hari-hari bulan-bulan yang sudah disebutkan tadi. Wala tazunnanna idza sumta anna shauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atshu. Jangan kira kalau puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, dan bersetubuh. Rasulullah sudah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Bal tamamus siyami bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala fayambaghi an tahfadhul 'aina 'anil nadhari ilal makarihi wal lisani 'anil nutqi bima la ya'nika wal udhuna 'anil istima'i ila ma harramahu Allahu 'azza wa jalla fa innal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul mughtabain. Tapi kesempurnaan puasa itu dengan cara menjaga seluruh anggota tubuh dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka kita seharusnya menjaga mata dari pandangan yang dibenci oleh Allah, lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat, pendengaran atau telinga dari mendengar sesuatu yang Allah haramkan, karena orang yang mendengarkan itu sama seperti orang yang mengucapkan, yaitu salah satu dari unsur ghibah. Wa kadzalika takuffu jami'al jawarihi kama takufful batna wal farja. Begitu pula menjaga seluruh anggota tubuh sebagaimana menjaga perut dan kelamin. Fafil khabari khamsun yufattirna shaimah. Dalam hadis ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadharu bi syahwatin. Yaitu berdusta, ghibah, adu domba, sumpah yang dusta, melihat dengan syahwat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Innama shamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun." Nabi bersabda, puasa itu adalah perisai. Sesungguhnya puasa itu semata-mata perisai. Kalau kita berpuasa, kalau kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan janganlah berkata sesuatu yang bodoh. Karena orang bisa kalau ada orang yang ingin diperangi atau dicaci, katakanlah bahwa aku puasa. Summa jtahid an tuftira ala ta'amin halalin wa la tastakthir fatazida ala ma ta'kuluhu kulla lailatin fala farqa idza stawfaita ma ta'taduhu an ta'kulahu daf'atan wahidatan aw daf'ataini wa innamal maqsudu kasru syahwatika wa dha'fu quwwatika litaqwa biha 'ala taqwa. Kemudian bersungguh-sungguhlah ketika puasa itu, ketika berbuka dengan makanan yang halal. Janganlah terlalu banyak makan, lebih dari apa yang kamu makan setiap malam. Maka nanti tidak ada bedanya ketika kamu hanya memenuhi kebiasaan kamu. Entah itu nantinya makan sekali atau 2 kali, tetapi maksud dari puasa adalah menghancurkan syahwatmu, meningkatkan kekuatanmu supaya bertakwa kepada Allah, supaya kuat untuk menjalankan takwa. Fa idza akalta 'ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka tuhwatan fala fa'idata fi shaumika wa qad saqata 'ala ma'iddatika wa ma bin wi'ain abghada ila Allah 'azza wa jalla min batnin muli'ah min halalin. Ketika kamu makan di sorenya apa yang kamu lewatkan di pagi hari, maka tidak ada gunanya puasamu. Kamu hanya sudah memenuhi perutmu saja dan tidak ada penjagaan atau yang lebih Allah murkai
dari perlindungan yang lebih Allah murkai daripada perut yang dipenuhi oleh sesuatu yang halal. Fa idza 'arafta ma'na shaumi fastakthir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadati wa miftahul qurbati. Jika kamu sudah mengetahui makna puasa, maka perbanyaklah puasa semampumu karena itu adalah pondasinya ibadah atau prinsipnya ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تبارك وتعالى إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخلوه أغلق. فهذا قدر من شرح الطاعات يكفيك في بداية الهداية. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, karena puasa adalah Allah, bagi Allah atau untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan Rasulullah juga bersabda, demi diriku yang ada di kekuasaan Allah, sungguh bau mulutnya orang puasa lebih harum daripada bau misik. Allah berfirman, karena sesungguhnya orang yang berpuasa semata-mata meninggalkan syahwat, makanan, minuman, makan minum karenaku, maka puasa adalah untukku dan aku yang mengganjarnya, membalasnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di surga ada pintu yang disebut Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang puasa. Ketika mereka sudah masuk, maka pintu itu akan ditutup. Inilah pembahasan mengenai taat yang saya cukupkan atau yang cukup bagi kamu di Bidayatul Hidayah. Jika kamu membutuhkan pembahasan tentang zakat, haji, atau tambahan dalam sholat dan puasa, maka carilah pada kitab yang aku karang yang namanya Ihya Ulumuddin. Nanti kamu akan menemukannya insya Allah.